still life, gambar bentuk, dengan teknik pointillist atau teknik yang dibuat dengan titik-titik. Kadang juga disebut sebagai teknik dot ya. Dot itu titik kan. Misalnya paintingexplorer.com .com. Nanti kita akan melihat karyanya Mas Kevin, dan kita juga akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dieksplorasi dari teknik ini. Selain itu kita juga akan melihat sketsa Mas Kevin yang dibuat dengan alat kuas. Sebelum kita membahas karya Mas Kevin yang pointillist ini, saya sudah siapkan satu materi pendek tentang pointillisme. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat ya, karya teknik pointillist ya, titik-titik itu memang mudah membuat orang terpesona. Karena apa ya? Karena ini terkesan rumit, dan memang buatnya rumit, lebih tepatnya jelimet ya, kalau bahasa Jawanya jelimet. Harus dengan ketelatenan, dan semakin objeknya semakin banyak, kanvasnya semakin lebar, tentu pengerjaannya akan semakin lama. Nah, pointillist itu sangat ditentukan dengan besar kecilnya titik ya, besar kecilnya poin, besar kecilnya dot. Semakin kecil dia akan semakin mudah untuk membuat gradasi yang halus, gradasi yang smooth, yang halus, sehingga akan terasa lebih realistik. Nah, kalau titiknya itu terlalu besar, memang nanti gradasinya itu kurang halus. Dan ada kelemahan juga ya pointillist jika dibandingkan teknik garis misalnya ya, teknik arsir garis. Pointillist ini untuk membedakan karakter satu objek dengan objek yang lain memang menjadi lebih susah ya. Karena apa? Karena ya dia hanya mengandalkan bentuk titik, tidak ada bentuk garis. Jadi apapun objeknya ya, itu tetap saja hanya di titik ya. Entah itu objek keras, objek tidak. Maka yang membedakan nanti karakter objeknya adalah ya highlightnya. Highlight itu cahaya paling terang, celingnya suatu objek ya. Ada objek yang benar-benar sampai putih, sampai benar-benar celing, ada yang tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu kembali ke besar kecilnya titik. Jika nanti ya kita lihat titiknya itu terlalu besar, ya dia biasanya untuk pointillist yang cenderung realistik akan lebih susah untuk tercapai. Realistik itu pointillist itu akan lebih mudah mencapai suatu gradasi yang halus ya ketika kecil. Nah, kali ini kita memang membuat pointillist untuk gambar bentuk ya, gambar bentuknya Mas Kevin ini nanti akan kita lihat, kita diskusikan. Namun sebenarnya pointillist itu tidak hanya untuk gambar bentuk. Yang paling terkenal dari seniman pointillisme itu adalah Jos Seurat. Jos Seurat itu kalau di dalam sejarah seni rupa barat itu termasuk seniman yang disebut sebagai seniman pasca impresionisme. Jadi setelah impresionisme itu tidak ada gerakan yang kuat sebelum nanti ada ekspresionisme ya. Antara impresionisme, ekspresionisme itu tidak ada gerakan yang kuat. Jadi kan dulu ada neoklasikisme, romantikisme, realisme, terus impresionisme. Nah, habis impresionisme itu tidak ada suatu gerakan seni yang kuat, maka di situ sejarawan menggolongkan sebagai pasca impresionisme, sebelum ekspresionisme ya, pasca impresionisme yang terdiri dari 4 pelukis, 4 seniman. Ada Jos Seurat ini salah satunya, kemudian nanti kita juga akan melihat ada Van Gogh ya, Van Gogh, Jos Seurat,
Paul Gauguin dan uh, uh, gurunya Picasso, yaitu Cézanne, ya, Paul Cézanne. Nah, Jules Seurat sama Paul Cézanne itu dikategorikan sebagai pelukis-pelukis yang lebih analitik, ya, menganalisis objeknya. Kalau Paul Cézanne itu menganalisis objeknya menjadi faset-faset yang nantinya dia akan menjadi kubisme. Nah, kalau Jules Seurat ini menganalisis warna gitu. Jadi ketika dia membuat hijau, dia tempelkan di sini warna kuning dan warna biru, ya, yang sangat beragam. Jadi dia akan memberikan kesan hijau yang kaya, ya. Ini di dalamnya, ya, selain warna hijau, ya, ada kuningnya, ada birunya gitu. Nah, dibuat dengan cara titik-titik. Nanti kalau Paul Cézanne dibagi-bagi dalam faset-faset. Suatu saat mungkin ini bisa dibahas secara khusus, ya. Nah, kalau yang lebih ke arah ekspresif gitu, yang nantinya melahirkan ekspresionisme itu ada ada Van Gogh, ya, ada Van Gogh, dan juga nanti ada Paul Gauguin. Nah, nanti Van Gogh itu melahirkan ekspresionisme atau menginisiasi, ya, bukan melahirkan dalam artian dia mendeklarasikan, bukan, tapi menginisiasi, membuka jalan ke ekspresionisme. Nah, kalau nanti di yang apa, salah satunya termasuk Jules Seurat ini yang akan membuka karya-karya yang lebih ke arah analitik. Nah, jadi pointillisme bisa dipakai untuk lukisan juga. Kalau misalnya nanti Mas Kevin membuat lukisan pointillisme yang sangat besar, sangat megah, mewah gitu, itu akan gampang mempesona, ya. Warnanya semuanya, tekniknya itu dengan titik. Baik, sekarang kita kembali ke karyanya Mas Kevin. Nah, kalau kita lihat ini, karyanya Mas Kevin ini sudah bisa, ya, membuat teknik pointillisme, teknik titik, dan sudah tidak ada garis, ya, tidak ada garis, ya, bentuk itu dibedakan dengan titik-titik. Namun demikian, ini sebenarnya titiknya ini masih terlalu besar, titiknya terlalu besar, sehingga untuk membuat gradasi yang halus itu masih agak susah. Kalau misalnya dia akan lebih kecil lagi, dia akan lebih mudah untuk membuat bentuk-bentuk yang lebih realistik. Namun ini sudah luar biasa, ya, sudah menarik ini. Ini sudah kualitasnya A. Apalagi kalau kita lihat bentuknya itu juga sudah tepat, ya. Bentuknya tepat, gelap terangnya juga kena. Nah, ini kan. Nah, sekarang yang bisa dibedakan lagi adalah karakternya. Gini, setiap objek itu kan nilai paling terang, ya, highlightnya, celingnya, ya, celing seperti ini. Ini kan berbeda-beda, ya. Misalnya ini yang paling celing apel, ya, misalnya apel, ya. Tetapi untuk yang buah naga, ya, buah naga ini kan tidak seceling, seterang apel, ya. Tidak ada yang terangnya sampai seperti terangnya apel. Nah, berarti yang terang seperti ini, ya, yang pakai putihnya kertas, ya, misalnya cuma di apel, atau beberapa di piringnya yang terkena cahaya paling keras, misalnya di sini. Nah, maka di gambar bentuknya juga bisa seperti itu. Apalagi kalau titiknya ini tambah kecil lagi, itu akan lebih mudah. Misalnya paling highlightnya paling kuat di apelnya ini. Nah, sementara yang lain tidak ada yang lebih kuat daripada apelnya. Nah, misalnya yang lain itu masih ada titik-titiknya. Nah, gitu nggih, Mas Kevin, ya. Tapi ini sudah menarik, ya, bentuknya, terus piringnya, ya, meskipun ada sedikit ada garis-garis yang masih yang menceng, ya, nggak benar-benar presisi gitu, tapi ya sudah
oke lah ya. Ini sudah bisa A ya. Ya amin lah, amin ya dengan kalau cc-nya lebih kecil lagi sehingga karakternya lebih kecil lagi gitu karakternya akan lebih kenal lagi itu akan lebih enak ya. Oke, ini kita nilai amin ya. Amin. Berarti ini ya 91. 91.